Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam memahami perilaku organisasi. Kelompok kami yaitu beranggotakan 8 orang. Saya Vina Yolanda Putri sebagai moderator. Dan materi akan disampaikan oleh yang pertama oleh Lukman Hakim. Oke, materi pertama yaitu beberapa pendekatan yang telah diaplikasikan dalam menelaah proses pembentukan sikap dan perilaku. 1. Pendekatan kognitif sebagaimana yang dibahas oleh Littlejohn 1992 yang menganalisa mengenai stimulus dan respon, menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Penafsiran individu tentang lingkungan yang dipertimbangkan lebih penting dari lingkungan itu sendiri. Pendekatan konektif yang menyatakan bahwa koneksi pengetahuan dalam pengalaman adalah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur koneksi yang ada. Terima kasih. Dapin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Berikutnya yang kedua, pendekatan penguatan reinforcement menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber stimulus yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimulus lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Menurut pendekatan psikoanalitis, perilaku itu ditimbulkan oleh tenaga tensionis yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Hanafi. Yang ketiga, pendekatan kepuasan. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada faktor-faktor pada diri seseorang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Ada sejumlah teori yang terkait dengan pendekatan ini, yaitu teori hierarki kebutuhan, teori 2 faktor, dan teori prestasi. Yang keempat, pendekatan psikoanalisis, yaitu keinginan dan harapan dihasilkan dalam ID, kemudian diproses oleh ego di bawah pengamatan superego, yang mengaitkan kita dengan pemikiran Sigmund Freud terkait dengan ID, ego, dan superego. Menurut pendekatan psikoanalitis, masa lalu seseorang dapat menjadikan suatu penentu yang relatif penting bagi perilakunya. Berikut akan dijelaskan oleh Muhammad Adam. Selanjutnya, 3 pendekatan teoretikal dalam memahami kepribadian. Yang pertama, pendekatan sifat. Teori ini menyediakan sebuah katalog yang melukis sang individu. Katalog itu dapat berdasarkan ciri fisik atau psikologikal seseorang. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini sama dengan pendekatan psikoanalisis. Teori-teori psikodinamik mengintegritas ciri-ciri manusia dan menerangkan sifat dinamik pengembang kepribadian. Yang ketiga, pendekatan humanistik. Teori humanistik menitikberatkan person dan pentingnya aktualisasi diri bagi kepribadian. Selanjutnya, berkaitan dengan ukuran perilaku individu dalam organisasi. Terdapat beberapa jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan belajar sosial atau social learning, yaitu pendekatan ini berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Dalam proses determinisme timbal balik itulah terletak kesempatan bagi manusia untuk mempengaruhi nasibnya maupun batas-batas kemampuannya untuk memimpin diri sendiri, self-direction. Konsepsi tentang cara manusia berfungsi semacam ini tidak menetapkan
orang semata-mata sebagai objek tak berdaya yang dikontrol oleh pengaruh-pengaruh lingkungan ataupun sebagai pelaku bebas yang dapat menjadi apa yang dipilihnya. Manusia dan lingkungannya merupakan faktor-faktor yang saling menentukan secara timbal balik atau Bandura 1977. Yang kedua, pendekatan behavioristik. Pendekatan ini dipelopori oleh I.P. Pavlov dan J.B. Watson. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada respon seorang yang muncul apabila diberi stimulus atau rangsangan tertentu. Yang ketiga, pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan modifikasi perilaku terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, pendekatan sistem. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan subsistem yang saling berkaitan. Organisasi sebagai suatu sistem akan dipandang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian terkait subsistem. Dan sistem atau organisasi tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan. Pandangan yang menyeluruh semacam itu akan lebih bermanfaat dibanding dengan pandangan terisolasi. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan terhadap anggapan universalitas dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam lingkungan dan praktek manajemen. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada, akan kami sudahi dengan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.